1936, Fast Processing. Prefnex. Daftar isi. Settings. Ketika Sue Jinsan mendengarnya, keringat dingin keluar. Meskipun Xia Ruofei telah mengambil inisiatif untuk menarik diri dari manajemen harian perusahaan, Xia Ruofei adalah eksistensi seperti totem untuk perusahaan Taoyuan, pengaruhnya di perusahaan Taoyuan tidak akan berkurang setengahnya karena pengunduran dirinya dari manajemen harian perusahaan. Anda harus tahu bahwa Xia Ruofei masih mempertahankan posisi ketua perusahaan. Terlebih lagi, bahkan jika Xia Ruofei tidak memegang posisi apapun, dia masih pemegang saham mayoritas mutlak perusahaan, dan dia masih sosok yang menjanjikan di Taoyuan Company. Sue Jinsan sedikit khawatir, dan dengan cepat berkata, "Tuan Xia, ini semua kelalaian saya di tempat kerja. Proyek perkebunan obat China diluncurkan terlalu tergesa-gesa. Mari kita perbaiki dan tangani segera." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Itu perlu untuk ditangani. Sangat sedikit kader desa di sini yang langsung menggelapkan setengah dari biaya transfer tanah. Ini adalah uang asli yang kami bayarkan di muka. Jadi saya meminta Anda untuk memanggil polisi secara langsung. Ada alasannya." Petik 2. Ya. Sue Jinsan berkata berulang kali. Tapi, Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Jangan membunuh dengan tongkat. Karena kamu telah memilih lokasi di sekitar desa Jiangying, itu pasti telah dibuktikan sepenuhnya. Selain itu, penduduk desa juga tidak bersalah, jadi jika tidak ada yang lain masalah serius, tidak perlu memilih kembali lokasi untuk proyek pengalihan tanah ini. Selama orang-orang yang bermasalah ditemukan, tanggung jawab ada, dan kerugian kami dipulihkan, kerjasama masih bisa terus berlanjut." Dimengerti. Sue Jinsan berkata, "Kami harus mengikuti instruksi Anda dengan ketat." Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia menoleh dan menatap ibu baptisnya Jiang Cuihua. Dalam suasana yang bising ini, Jiang Cuihua tampak kesepian. Dia tidak mengikuti penduduk desa untuk menemukan masalah Jiang Dasan, dia berdiri sendirian di tempat, matanya penuh kesedihan. Berbicara tentang itu, Jiang Dasan dan Jiang Hua sama-sama memiliki beberapa kerabat dengannya, tetapi dia telah menjadi gemuk di mata orang lain. Orang-orang pandai ditipu, dan panasnya dunia ini benar-benar tercermin dalam masalah ini. Xia Ruofei berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, "Ibu baptis, ayo pergi. Jangan khawatir, tanahmu akan diubah menjadi emas, dan Jiang Hua akan segera mengirimkannya kembali dengan patuh." "Oke, ayo kembali," kata Jiang Cuihua. Hal-hal di sini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak ingin peduli dengan hal-hal yang berantakan ini. Keduanya berjalan pergi bersama, meninggalkan penduduk desa yang berisik dan Jiang Dasan yang berkeringat. Jiang Cuihua tidak bertanya bagaimana Xia Ruofei membiarkan Jiang Hua pergi dengan mudah. Dia tahu bahwa Xia Ruofei punya alasan untuk melakukannya, dan dia juga percaya bahwa karena Xia Ruofei mengatakan bahwa Jiang Hua akan mengirim uang kembali dengan patuh, maka dia akan mengirimkannya kembali dengan patuh. Tidak ada variabel. Xia Ruofei mengendarai kendaraan off-road Night 15 dan meninggalkan Jiang Cuihua bersama ibu baptis Jiang Cuihua dan langsung berkendara menuju kota. Dalam perjalanan, Xia Ruofei bertemu dengan sedan magotan hitam dari pabrik farmasi Taoyuan. Ini adalah mobil Sue Jinsan. Tidak jauh di belakang mobil Sue Jinsan, ada mobil polisi dengan lampu polisi yang berkedip-kedip, yang bisa melaju dengan sangat cepat. Seharusnya begitu, polisi dari kantor polisi kota. Namun, Xia Ruofei tidak berhenti, dia bahkan tidak menyapa Sue Jinsan melalui jendela mobil. Dia hanya terhuyung-huyung melewati dan terus berkendara menuju kota. Masalah ini, Xia Ruofei pasti tidak puas dengan pekerjaan Sue Jinsan. Untuk menunjukkan kesungguhan perusahaan, tidak ada masalah untuk memajukan biaya pengalihan tanah, tetapi masalahnya adalah uang itu ditransfer. Sebelum kontrak resmi ditandatangani, pabrik farmasi Taoyuan tidak memantau dana secara efektif. Ini adalah masalah utama kesalahan dalam pekerjaan. Namun, Sue Jinsan telah mengikuti jalur langsungnya dari awal pabrik farmasi Taoyuan, jadi Xia Ruofei tidak mengkritiknya. Terus terang, itu tergantung bagaimana dia menangani hal selanjutnya. Jika dia bisa memperbaiki masalah, minimalkan kehilangan dan mengurangi tingkat akar rumput. Semua mengat dipilih, dan Xia Ruofei tidak akan berurusan dengan Sue Jinsan terlalu kasar. Tetapi jika itu ditangani dengan tidak benar,
atau jika dia hanya berjalan-jalan dan membodohi orang, maka Xia Ruofei tidak akan berbelas kasihan karena Sui Jinsan adalah saluran langsungnya. Xia Ruofei mengirim Jiang Cuihua pulang, dan kemudian dia tidak tinggal lama, dia duduk sebentar, membebaskan ibu baptisnya, dan bangkit dan pergi. Lin Qiao keluar untuk bermain dengan teman-teman sekelasnya di pagi hari. Jiang Cuihua bisa saja diam sendirian. Acara hari ini masih berdampak besar padanya. Xia Ruofei langsung kembali ke komunitas Villa Jiangbin. Baik Song Wei dan Ling Qingsui menghabiskan tahun baru bersama keluarga mereka. Beberapa hari ini adalah pertemuan keluarga atau mengunjungi kerabat dan teman. Mereka pasti sibuk selama beberapa hari. Xia Ruofei tidak nyaman untuk ikut bersenang-senang, jadi mereka bersembunyi di rumah dan menggunakan waktu luangnya, membalas WeChat dan SMS selamat tahun baru Imlek. Ia mendapat banyak berkah dan pesan ucapan selamat tahun baru, yang juga perlu diproses secara terpusat. Sisa waktu, Xia Ruofei pada dasarnya sedang berlatih. Meskipun efisiensi kultivasi di sini tidak setinggi di Pulau Taoyuan, setidaknya dapat mempertahankan keadaan. Bagaimanapun, kultivasi seperti berjalan melawan arus. Jika Anda tidak berlatih dalam waktu yang lama, tingkat kultivasi Anda pasti akan menurun secara perlahan. Untuk tahun baru Imlek, tinggal sendirian di villa kosong pasti terasa agak sepi. Tetapi setelah bertahun-tahun, Xia Ruofei benar-benar menjadi terbiasa dengan kesepian seperti itu, dan dia bahkan merasa cukup nyaman. Segera 2 hari berlalu, Xia Ruofei tinggal sendirian di kompleks Villa Jiangbin. Ketika dia mengingatnya, dia memasak makanan yang lezat untuk dirinya sendiri. Sisa waktunya adalah berkultivasi atau duduk sendirian di teras sambil membaca buku. Dalam keadaan linglung bisa dianggap menyenangkan. Pada pagi hari keempat bulan pertama, Xia Ruofei sedang bermain game di TV besar di ruang tamu di lantai pertama, dan ponselnya berdering di atas meja kopi. Xia Ruofei menghentikan permainan, mengangkat telepon dan melihatnya, dan ternyata Sui Jinsan datang ke sini. Xia Ruofei tahu bahwa sudah 2 hari sejak penyelidikan dan pemrosesan urusan desa Jiangying seharusnya selesai. Sui Jinsan seharusnya meneleponnya untuk melaporkan pekerjaannya. Jadi, dia menyingkirkan telepon dan mulai menjawab. Jinsan, ada yang salah denganku. Xia Ruofei bertanya dengan ringan. Presiden Xia, ada hasil penyelidikan awal tentang desa Jiangying. Saya hanya ingin melapor kepada Anda hari ini. Sui Jinsan berkata dengan hormat, saya ingin tahu apakah ini nyaman untuk Anda sekarang. Katakan, kata Xia Ruofei. Oke, Sui Jinsan berkata dengan tergesa-gesa, manajer umum Xia, menurut penyelidikan polisi, desa Jiangying memang memiliki masalah dalam menggelapkan dana transfer tanah yang kami ajukan. Ada 2 orang utama yang terlibat. Kepala konspirator adalah pihak desa sekretaris Jiang Dahua, dan kasir lainnya. Jiang Xiaofeng juga ditarik ke dalam air oleh Jiang Dahua dan membantunya menahan dana. Petik 2. Berbicara tentang ini, Sui Jinsan berkata dengan rasa malu, Tuan Xia, kelalaian saya dalam bekerja yang menyebabkan hal semacam ini terjadi. Saya meminta perusahaan untuk menghukum saya. Sekarang bukan waktunya untuk menuntut pertanggungjawaban. Xia Ruofei berkata dengan enteng, karena penyelidikannya sudah jelas, bagaimana Kabupaten Changping menanganinya. Sikap pemimpin daerah sangat jelas. Kita harus menyelidiki sampai akhir dan tidak akan pernah mentolerirnya. Sui Jinsan berkata, jadi, setelah penyelidikan dasar dari kasus ini jelas, pendapat penanganan awal kabupaten telah dikeluarkan. Pertama-tama, Jiang Dahua dan Jiang Xiaofeng secara alami dihilangkan. Semua tugas yang melibatkan pelanggaran dan kejahatan akan segera dilimpahkan ke otoritas kehakiman untuk diproses. Sekarang Jiang Dahua dan Jiang Xiaofeng telah ditahan, dan para penyelidik dari Kejaksaan Kabupaten juga turun tangan. Pekerjaan pengumpulan bukti sedang berjalan dengan tertib. Investigasi menyeluruh jelas dan diperbaiki. Setelah bukti, mereka akan dituntut. Bagaimanapun, jumlah yang terlibat dalam kasus ini sangat besar. Urusan hukum perusahaan kami percaya bahwa konspirator utama Jiang hukuman Dahua tidak boleh kurang dari 10 tahun, dan dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Orang seperti ini sudah mati, dan akan lebih murah baginya untuk menghabiskan beberapa tahun di penjara. Kata Xia Ruofei. Ya, Anda harus menangkap mengat seperti Jiang Dahua untuk persidangan yang baik. Saya pikir dia pasti memiliki lebih dari satu masalah.
Sue Jinsan berkata, ketika saatnya tiba, kita akan dihukum untuk berbagai kejahatan, mungkin hukuman akan lebih tinggi. Petik 2. Xia Ruofei berkata, mari kita bicarakan dia dulu, mari kita bicara tentang proyek perkebunan obat China. Apakah dana transfer dari tanah yang digelapkan sudah dipulihkan? Apakah pekerjaan lanjutannya terpengaruh? Tuan Xia, meskipun Jiang Dahua mentransfer uang itu kepada kerabat pemberi pinjaman pribadi, tetapi uang itu belum punya waktu untuk dipinjamkan sebanyak yang dilakukan oleh organ keamanan publik pada waktunya dan memulihkan sebagian besar uang itu. Sue Jinsan berkata, hampir selesai. Itu sekitar 500.000 yuan, dan untuk sementara tidak mungkin untuk memulihkannya. Namun, Jiang Dahua dan kerabatnya yang memberi pinjaman memiliki aset kecil, dan mereka juga telah membeli rumah di kota Sanshan, jadi mereka masih dapat mengajukan permohonan penegakan hukum setelah pengadilan memutuskan. Harus dikatakan bahwa kami tidak akan banyak menderita. Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, itu bagus. Tapi 500.000 juga kekurangan. Bagaimana Anda menghadapinya? Presiden Xia, pendapat saya adalah kami akan memajukan 500.000 yuan lagi, dan pertama-tama mengirimkan jumlah penuh dari biaya transfer tanah kepada penduduk desa. Sue Jinsan berkata, adapun selisih 500.000 yuan, kami akan menunggu pengadilan untuk memutuskan. Setelah itu, kami hanya mengambil uang itu kembali dan menebusnya. Petik 2. Xia Ruofei berpikir sejenak, dan berkata, ya, tidak banyak uang, dan masalahnya tidak besar. Tapi kali ini, kita harus memastikan bahwa dana tersebut sepenuhnya didistribusikan kepada penduduk desa, dan kita tidak boleh membiarkan situasi mendapatkan kantong pribadi. Petik 2. Mengerti. Sue Jinsan berkata dengan tergesa-gesa, kami telah mengirimkan personel keuangan khusus ke desa Jiangying. Di satu sisi, untuk mengawasi dana, dan di sisi lain, juga untuk membuat beberapa persiapan bagi penduduk desa berikutnya untuk berpartisipasi dalam proyek. Akan ada lebih sering pertukaran dana, dan jika ada profesional yang bertanggung jawab, kami bisa yakin banyak. Petik 2. Berbicara tentang ini, Sue Jinsan segera berkata, ngomong-ngomong, kami juga mewajibkan kabupaten untuk secara ketat mengikuti prosedur untuk memilih kader yang layak dan bermartabat tinggi untuk menjabat sebagai sekretaris partai desa. Kami harus memastikan bahwa masalah serupa tidak terjadi lagi, jika tidak, kemungkinan besar kami akan melepaskan. Petik 2. Kerja bagus. Xia Ruofei berkata dengan enteng, Jinsan, kita harus belajar di masa depan. Pekerjaan harus diprioritaskan, tetapi bahkan jika itu adalah pekerjaan yang mendesak, itu tidak boleh kacau, dan prosedur tertentu tidak boleh dilewatkan. Dimengerti. Sue Jinsan berkata, Tuan Xia, saya pasti akan belajar dari pelajaran ini dan melaporkan seluruh kejadian tersebut kepada perusahaan. Saya meminta hukuman nikah itu tidak terjadi padanya. Jiang Hua tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami mimpi buruk seperti itu setelah dia berbalik dan pergi hari itu. Selama dia tidur, akan ada mimpi buruk yang tak ada habisnya. Isi mimpinya sangat sederhana, ia terjebak dalam ruangan gelap tanpa pintu dengan hanya lampu minyak remang-remang, lalu dua orang dengan mulut berdarah dan wajah pucat berdiri di depannya dengan rasa menggigil menggantung di mulut mereka. Tersenyumlah. Kedua wajah mati itu berada di dekatnya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, jarak antara dua wajah ini dan dia tidak akan berubah sama sekali. Bahkan jika dia menutup matanya, dia bisa merasakan itu. Dingin sudah dekat, dan dia masih mengenal kedua orang ini. Yang satu adalah suami Jiang Chuihua dan sepupunya Lin Shengming, yang lainnya adalah sepupunya Lin Hu. Jiang Hua mengadu domba uang Jiang Chuihua. Dia adalah hati nurani yang bersalah. Sekarang melihat dua anggota keluarga Jiang Chuihua yang meninggal menatapnya begitu dekat, betapa menakutkan perasaan itu. Juga, Lin Shengming dan Lin Hu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Jiang Hua, tetapi begitu saja, itu membuat Jiang Hua semakin ketakutan. Dan begitu dia pergi tidur, dia tidak bisa dengan mudah bangun. Dia berteriak dalam mimpi, dan pada kenyataannya dia berteriak seperti melihat hantu saat berbaring di tempat tidur, padahal dia baru saja melihat hantu. Dan tidak peduli bagaimana keluarganya mendorongnya, dia tidak bisa bangun, dan butuh 1 atau 2 jam untuk bangun dengan keringat yang deras setiap saat.
Para tetangga tidak tahan dengan gangguan tersebut, dan bahkan membujuk keluarganya untuk membawanya ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Jiang Hua memfitnah, dan yang terbaik adalah menemukan pendeta Tao yang pandai untuk mengusir kejahatan, jika tidak, dia bisa kehilangan nyawanya. Hanya Jiang Hua yang tahu yang terbaik di hatinya. Saya khawatir semua ini adalah hantu Xia Ruofei, ketua perusahaan Taoyuan, yang tampaknya lemah dalam menulis. Pada hari itu, dia sangat jahat ketika dia curhat di dalam hatinya untuk berbicara di depan umum. Ketika dia pergi, pernyataan Xia Ruofei masih tertinggal di telinganya. Melihat ke belakang sekarang, orang-orang benar-benar percaya diri dan tidak takut untuk tidak membayar kembali uang. Belum bisa menjelaskan masalahnya. Faktanya, semua ini secara alami adalah tulisan tangan Xia Ruofei. Tidaklah terlalu mudah untuk berurusan dengan orang biasa seperti Jiang Hua. Selama Xia Ruofei mau, dia bahkan dapat menciptakan ilusi yang sangat realistis, sehingga bahkan jika Jiang Hua dalam keadaan sadar, dia selalu dalam ilusi, tidak bisa keluar sama sekali. Itu lebih menyakitkan daripada sekarang. Xia Ruofei belum pernah bertemu dengan ayah Lin Hu, Lin Shengming. Dia juga tidak perlu tahu seperti apa rupa Lin Shengming. Dia hanya perlu menanam benih ketakutan di lautan pengetahuan Jiang Hua yang lemah, dan Jiang Hua secara alami akan memiliki mimpi terburuk. Jiang Hua mengenal Lin Shengming, jadi Lin Shengming. Dalam mimpinya sebenarnya adalah citra yang ia ciptakan sendiri, dan citra yang paling ia takuti di dalam hatinya. Apa yang Xia Ruofei lakukan adalah memvisualisasikan ketakutan ini. Jiang Hua berlangsung selama 2 hari, tetapi tidak bisa lagi. Pagi-pagi sekali, dia berlari ke mesin ATM untuk menarik 10.000 yuan, dan kemudian tersandung ke cabang Changping dari pabrik farmasi Taoyuan dengan langkah yang sia-sia, dan datang ke Sui Jinsan. Inilah yang dikatakan Xia Ruofei sebelum dia pergi hari itu. Dia tidak menganggapnya serius saat itu, dan dia tidak menyangka akan menamparkan wajahnya secepat itu. Jiang Hua mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rasa kantuknya, memutar pahanya dari waktu ke waktu, dan bahkan menamparkan wajahnya, takut dia akan tertidur secara tidak sengaja. Jelas ngantuk dan sekarat, tapi tidak berani tidur, perasaan ini sungguh menyakitkan. Karena itu, proses penantian menjadi lebih menyakitkan dan lama. Aku tidak tahu berapa lama, pintu ruang tamu akhirnya terbuka. Jiang Hua melihat Sui Jinsan masuk dan bergegas menyambutnya. Dia gemetar dan berkata, Direktur Sui, Xia. Apa yang dikatakan Xia? Petik 2. Sui Jinsan sebenarnya tidak tahu keseluruhan ceritanya, tetapi Xia Ruofei telah memberikan instruksi yang jelas, jadi dia tidak perlu tahu terlalu banyak. Dan dari kata-kata Xia Ruofei, Sui Jinsan juga tahu bahwa Jiang Hua di depannya seharusnya telah menyinggung Xia Ruofei, jadi dia merasa malu. Dalam hal ini, Sui Jinsan secara alami tidak perlu terlalu sopan kepada Jiang Hua. Dia bertanya dengan dingin, kamu bilang kamu di sini untuk membayar kembali uangnya, di mana uangnya? Jiang Hua segera mengeluarkan paket 10.000 yuan, menyerahkannya kepada Sui Jinsan, dan berkata, saya berhutang 9.000 yuan kepada Ibu Baptis Tuan Xia. Ini 10.000 yuan, dan sisanya 1.000 yuan. Bunga bagi Jiang Hua, ini sangat luar biasa. Tetapi bagi Xia Ruofei, ini hanyalah operasi dasar. Dia hanya meninggalkan sedikit pemikiran di lautan pengetahuan Jiang Hua setelah Jiang Hua membayar uang dan mengakui kesalahannya, pikiran ini secara alami menghilang, dan Jiang Hua secara alami tidak lagi mengalami mimpi buruk. Untuk Xia Ruofei, yang mengubah alam roh, pemikiran seperti itu minimal, dan kehilangan tidak akan berpengaruh pada kekuatan spiritual dan tubuh spiritual. Bagi Xia Ruofei, ini hanyalah hal yang sangat kecil, tetapi bagi Jiang Hua, itu sudah cukup untuk diingat seumur hidup. Xia Ruofei makan siang di rumah Jiang Cuihua dan kemudian kembali ke rumah komunitas Villa Jiangbin. Sore harinya, Song Wei dan Ling Qingshui juga membuat janji untuk datang ke rumah Xia Ruofei. Meskipun dianggap sebagai tahun baru sebelum tanggal 15 bulan lunar pertama, keduanya secara alami tidak dapat tinggal di rumah selama beberapa hari. Mereka juga ingin meningkatkan kultivasi mereka dan ingin kembali ke Pulau Taoyuan untuk berlatih. Jadi, mereka berdua sudah membuat janji. Mereka harus menemani keluarga mereka sebanyak mungkin dalam 3 hari pertama, mengunjungi beberapa orang yang lebih tua dan teman yang harus dikunjungi,
dan kemudian mereka menunda pertemuan dan hiburan lainnya, dan datang ke Xia Ruofei bersama. Lingkaran sosial Xia Ruofei bahkan lebih sederhana. Dia tidak memiliki orang tua di Sanshan, tetapi Song Qiming dan Ling Xiaotian, dia merasa bahwa dia masih perlu mengunjungi, bagaimanapun, mereka berdua adalah calon ayah mertuanya. Jadi, Xia Ruofei berdiskusi dengan Ling Qingsui dan Song Wei bahwa besok, sore hari kelima bulan pertama, mereka akan berangkat ke Pulau Taoyuan. Dan hari ini, dia akan mengunjungi Ling Xiaotian terdekat dulu, dan Song Qiming besok pagi, tinggal di rumah Song Qiming untuk makan siang, dan meninggalkan Sanshan di sore hari. Ketiganya cocok. Ling Qingsui adalah pacar publik Xia Ruofei. Xia Ruofei mengunjungi rumah Ling, dan tidak nyaman bagi Song Wei untuk pergi bersamanya. Jadi, Song Wei hanya tinggal di rumah Xia Ruofei. Melihat Xia Ruofei dan Ling Qingsui pergi keluar bersama dengan membawa hadiah dan kembali ke rumah Ling tidak jauh dari sana, Song Wei merasa sedikit masam di hatinya, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan hanya mengeluarkan Yuan Jing dan duduk di lantai 2, di teras rumahnya. Ling Xiaotian mengetahui bahwa Xia Ruofei akan berkunjung, jadi dia langsung berpaling dari hiburan malam, menunggu Xia Ruofei di rumah, dan secara pribadi memasak meja makanan enak untuk Xia Ruofei. Keduanya juga mengganti cangkir mereka dan minum beberapa cangkir. Saat makan malam, Xia Ruofei juga menggunakan kesempatan itu untuk mengusulkan agar dia membawa Ling Qingsui keluar untuk jangka waktu tertentu. Faktanya, Ling Xiaotian secara bertahap terbiasa dengan Ling Qingsui berlarian dengan Xia Ruofei. Terakhir kali, dia menghilang selama 2 bulan, dan dia bahkan tidak bisa menghubungi dengan ponselnya. Meskipun Ling Xiaotian tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan, dia tidak pernah bertanya lebih karena kepercayaan pada Xia Ruofei. Hal yang sama juga terjadi kali ini, Ling Xiaotian berkata dengan sangat leluasa bahwa tidak perlu khawatir di rumah, tubuhnya cukup sehat, dan Ling Qingsui pada dasarnya telah menyerahkan urusan perusahaan, jadi dia bisa keluar dengan tenang. Namun, dia masih menyatakan ketidakpuasan dengan menghilangnya Ling Qingsui untuk waktu yang lama, mengatakan bahwa tidak peduli berapa lama dia keluar kali ini, setidaknya komunikasi harus tetap terbuka, dan dia harus menelepon ke rumah jika tidak ada yang bisa dilakukan, agar dia tidak khawatir. Ling Qingsui juga sangat malu di hatinya, dan dengan cepat setuju. Setelah makan malam, Xia Ruofei mengobrol dengan Ling Xiaotian sebentar, lalu bangkit dan pergi. Karena dia akan pergi besok, Ling Qingsui tinggal di rumah malam ini, menghabiskan waktu terbatas dengan ayahnya. Keesokan paginya, Xia Ruofei pergi mengunjungi Song Qiming, Ling Qingsui juga menganggap ini sebagai alasan dan tidak menemaninya. Diperkirakan di satu sisi, dia ingin lebih menemani Ling Xiaotian, dan di sisi lain, mengingat Song Wei tidak bisa menemani Xia Ruofei ke rumahnya kemarin, dia tidak akan pergi hari ini, sebuah keseimbangan. Sisipkan, aplikasi membaca buku yang saya gunakan baru-baru ini, ada banyak sumber buku, semua buku, dan pembaruan cepat. Jadi, Xia Ruofei dan Song Wei datang ke rumah keluarga komite partai provinsi. Meskipun saat ini adalah hari libur festival musim semi, bagi para pemimpin seperti Song Qiming, tidak ada konsep liburan. Selama festival musim semi, semua pekerjaan harus dilakukan seperti biasa, dan sebagai pemimpin utama kota, dia harus mengunjungi dan bersimpati, menghadiri kegiatan tahun baru Imlek, bahkan menerima tamu asing, Selain itu, para pemimpinnya adalah juga sedang bertugas, jadi dia lebih sibuk dari biasanya. Ini masalahnya, Song Qiming masih butuh waktu lama untuk menunggu Xia Ruofei di rumah. Setiap orang secara alami sangat bahagia setelah bertemu satu sama lain dan saling mengucapkan selamat tahun baru. Song Wei menemani ibunya menyiapkan makan siang di dapur, dan Song Qiming secara alami membawa Xia Ruo ke ruang kerja. Xia Ruofei memeriksa situasi kultivasi Song Qiming seperti biasa, dan menjawab beberapa keraguan Song Qiming, lalu berkata, "Paman Song, sore ini, saya akan membawa Wei Wei pergi dari Sanshan. Apakah kamu akan pergi ke Pulau Taoyuan itu?" tanya Song Qiming. Mengenai keberadaan Pulau Taoyuan, Xia Ruofei tidak sengaja menyembunyikan Song Qiming. Ia bahkan meminta Song Wei untuk mengenalkan situasi Pulau Taoyuan kepada Song Qiming saat ia berdua saja dengan Song Qiming di rumah. Di masa depan, setelah Song Qiming pensiun, itu sebenarnya mungkin.
Saya pergi ke Pulau Taoyuan untuk berlatih. Jadi, ketika Xia Ruofei mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Sanshan bersama Song Wei, Song Qiming secara alami memikirkan Pulau Taoyuan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, lingkungan budidaya Pulau Taoyuan cukup bagus. Dan dilindungi oleh banyak orang, dan tingkat keamanannya sangat tinggi. Baik Wei Wei dan King Sui perlu segera meningkatkan tingkat kultivasi mereka, jadi saya ingin mereka berlatih di Pulau Taoyuan sebanyak mungkin. Petik 2. Ya, kamu bawa dia bersamaku, aku bisa yakin. Kata Song Qiming sambil tersenyum. Di masa depan, Paman, setelah kamu pensiun, kamu juga bisa pergi ke Pulau Taoyuan untuk berlatih. Di sana, efisiensi kultivasi akan jauh lebih tinggi. Xia Ruofei berkata, ngomong-ngomong, ketika kamu memiliki waktu luang, saya bisa membawa Anda untuk melihat di sana dulu, lingkungan. Gak terlambat, dan dipastikan bahwa Song Qiming akan datang, jadi Xia Ruofei hanya memasak beberapa hidangan dan menyiapkan makan malam sederhana. Ketika mobil Song Wei melaju ke komunitas Villa Jiangbin, Xia Ruofei baru saja selesai makan malam di sini. Perjalanan Song Qiming sangat sederhana, dia tidak menggunakan mobilnya sendiri dan duduk di kursi belakang mobil Song Wei. Paman Song, selamat datang. Xia Ruofei tersenyum dan menyapanya. Jarak antar bangunan di komunitas villa sangat besar, dan terdapat tanaman hijau di antara tiap villa yang saling menghadang, tidak diragukan lagi privasinya, jadi Song Qiming tidak perlu menutupinya lagi. Setelah turun dari mobil, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Ruofei, rumahmu cukup mewah. Sepertinya kaya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Paman Song, jangan lupa bahwa Anda juga seorang kultivator, dan kenikmatan materi bukanlah yang dikejar oleh seorang kultivator. Itu berbeda. Bahkan jika kamu berlatih, kamu akan lebih bahagia saat berlatih di lingkungan yang lebih baik. Song Qiming tersenyum sepenuh hati. Ini benar, tetapi lingkungan yang dihargai oleh para kultivator terutama bergantung pada kekayaan energi spiritual. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebagai contoh, Pulau Taoyuan yang akan kita kunjungi untuk sementara waktu, bahkan jika itu sebuah pulau terpencil, hanya ada satu gubuk. Pasti akan menyenangkan. Petik 2. Ketika Xia Ruofei berbicara tentang Pulau Taoyuan, Song Qiming juga tertarik. Dia berkata, saya sangat menantikannya. Ruofei, kapan kita akan pergi? Saya tidak punya banyak waktu. Saya akan kembali keesokan paginya, paling lambat. Ini batasnya. Petik 2. Xia Ruofei tertawa, dan berkata, Paman Song, jangan khawatir. Sepertinya kita sudah punya makanan sekarang, jadi kita tidak bisa lapar di jalan. Aku sudah menyiapkan sedikit makan malam. Ayo segera makan, saat kita makan. Petik 2. Oke, ayo makan malam, kata Song Qiming dengan lambaian tangannya. Xia Ruofei dan sekelompok orang masuk ke villa. Ling Qingsui sudah membawa makanan yang dimasak Xia Ruofei dan meletakkannya di atas meja makan. Saat dia melihat Song Qiming, dia juga menyapa dengan senyuman, halo Paman Song. Halo Qingsui. Song Qiming melihat ke arah makanan harum di atas meja, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu yang membuat ini? Kamu benar-benar anggota keluarga kuliner. Ling Qingsui memerah, dan berkata, Paman Song, kamu salah paham, ini semua dibuat oleh Ruofei. Meskipun rumahku adalah restoran, aku hampir tidak pernah berada di dapur sejak aku masih muda. Jika kamu tidak lulus pada wanita, Anda akan mengajari saya senior itu. Ling Xiaotian tidak pandai memanjakan putri Ling Qingsui. Tentu, dia tidak akan memiliki prasangka patriarki. Juga tidak mungkin untuk menghargai dirinya sendiri dan menolak untuk mengajari keterampilan memasak Ling Qingsui. Nyatanya, Ling Qingsui sendiri tidak tertarik dengan profesi koki sama sekali dan tidak memiliki banyak bakat. Dan Ling Xiaotian tidak ingin putrinya menderita asap minyak, jadi karena Ling Qingsui tidak belajar, dia tidak mengajarkannya sama sekali. Bagaimanapun, muridnya pada dasarnya mendapatkan biografi aslinya, dan tidak ada keahliannya yang hilang darinya. Song Wei terkikik dan berkata, Ayah, aku akan mengatakan bahwa hal pertama bukanlah yang utama. Qingsui tidak bisa memasak sama sekali, keterampilan kulinernya sebagus milikku. Song Qiming sedikit malu, dan berkata sambil tersenyum, itu terlalu subjektif bagiku. Xia Ruofei keluar dan berkata, ayo, duduk dan makan, semuanya.
Waktu terburu-buru hari ini, dan saya tidak punya banyak persiapan, jadi saya hanya membuat beberapa hidangan. Mari kita isi perut kita dan berangkat. Petik 2. Kalau Fei, kamu sedikit rendah hati. Song Qiming tersenyum dan menunjuk ke meja makan. Sekilas masakan ini membuat orang nafsu makan. Keterampilan memasakmu benar-benar bagus. Pantas saja aku keliru mengira itu keluarga Ling, keahlian. Semua orang duduk, Xia Ruofei berinisiatif untuk melayani semua orang, mengisi semua orang dengan semangkuk nasi, dan kemudian mengeluarkan jus dari lemari es untuk menuangkan segelas untuk semua orang. Karena dia akan segera pergi, Xia Ruofei tidak menyiapkan minuman apapun. Tanpa minum, kecepatan makan secara alami jauh lebih cepat. Setelah beberapa saat, semua orang akan kenyang. Song Wei berinisiatif bangun untuk membersihkan piring bersama Ling Qingsui, sementara Xia Ruofei mengajak Song Qiming berkeliling di dalam villa. Setelah semuanya dibersihkan, Xia Ruofei berkata, "Oke, kalau begitu ayo pergi." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei membawa mereka bertiga ke teras lantai paling atas villa. Song Qiming sedikit bersemangat, dan pada saat yang sama dia sangat ingin tahu tentang senjata sihir terbang Xia Ruofei. Meskipun dia telah mendengar Song Wei berbicara tentang Obsidian Flying Boat, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih akan merasa sedikit sulit dipercaya. Xia Ruofei berpikir, dan mengeluarkan Obsidian Flying Boat. Perahu terbang obsidian kecil ada di telapak tangannya. Dia ingin berkomunikasi dengan inti kendali dari perahu terbang obsidian, membuka formasi tersembunyi terlebih dahulu, lalu membuangnya dengan lambaian tangannya. Perahu terbang obsidian tumbuh panjang tertiup angin, dan dalam sekejap ia menjadi perahu terbang hitam besar, menggantung hampir setinggi langit. Ini adalah pertama kalinya Song Qiming melihat penampilan Fei Zhu, dan dia terkejut. Ini hanyalah teknologi hitam. Itu dapat mengubah ukuran sesuka hati, dan sepenuhnya mengabaikan efek gravitasi, hanya mengambang di sini. Siaran, app benar-benar bagus, layak dipasang, bahkan ponsel Android dan Apple mendukungnya. Jika pasukan dilengkapi dengan kapal terbang seperti itu, bukankah mungkin untuk turun dari langit kapan saja, di mana saja? Xia Ruofei secara alami tidak mengetahui begitu banyak pikiran di benak Song Qiming. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, ayo naik perahu." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei memimpin untuk menyentuh jari kakinya dengan ringan, dan melompat keluar dengan ringan, dan mendarat dengan kokoh di dek kapal terbang. Song Qiming, Ling Qingsui dan Song Wei juga mengikuti. Termasuk Song Qiming, setiap orang memiliki basis kultivasi, jarak antara flying boat dan rooftop hanya 1 atau 2 meter, dan hampir tidak ada perbedaan ketinggian, jadi wajar saja setiap orang bisa melompat di atas flying boat dengan mudah. "Paman Song, kita berangkat," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Oke." Song Qiming menantikannya, dan sedikit bersemangat di dalam hatinya. "Paman Song dapat tinggal di geladak dulu dan menikmati pemandangan kota yang kamu kelola dari ketinggian." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ini adalah posisi menonton 360 derajat tanpa jalan buntu, dan apa yang dapat kamu lihat dengan pesawat pemandangannya benar-benar berbeda. Meski sudah tengah malam di Pulau Taoyuan, cuacanya sangat bagus malam ini, ada bulan purnama di langit, dan sinar bulan yang cerah menyinari laut, dan kilauannya sangat indah. Ada lapisan kabut di laut dekat Pulau Taoyuan, seolah-olah ada lapisan kain kasa tipis yang menyelimuti di atasnya. Dari kejauhan, Pulau Taoyuan tampak seperti kabut, dan memiliki pesona pulau peri." Song Qiming melihat ke depan tanpa mengedipkan matanya, dan bertanya, "Jika Fei, apakah Pulau Taoyuan ada di sana? Bagaimana perasaanmu?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Ini benar-benar terlihat seperti pulau peri," Song Qiming berseru. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian menuju Pulau Taoyuan, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Song, karena formasi besar di pulau itu, auranya terkunci di pulau itu. Sekarang Anda tidak memiliki perasaan yang jelas, tunggu. Setelah kita masuk pulau, Anda akan tahu apa tanah suci yang sebenarnya untuk budidaya." Petik 2. Song Wei juga tersenyum dan berkata, "Ayah, aku berjanji kamu tidak akan keluar setelah memasuki Pulau Taoyuan. Mungkin kamu akan memiliki ide untuk mengundurkan diri dan tinggal di Pulau Taoyuan." Song Qiming berkata dengan tercengang, "Kamu terlalu dibesar-besarkan. Tetapi saya benar-benar tidak memiliki banyak cinta untuk posisi resmi.
Saya hanya ingin memanfaatkan energi saya dan berbuat lebih banyak untuk negara dan rakyat. Xia Ruofei dapat mendengar bahwa Song Qiming tidak menyanyi terkenal, ini sepenuhnya dari hati. Dia tersenyum dan berkata, Paman Song, Anda bukan orang biasa lagi. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, bahkan jika Anda berusia 80-an atau 90-an, kondisi fisik Anda akan sangat baik, dan Anda dijamin memiliki energi tak terbatas. Tetapi negara memiliki usia pensiun yang ditentukan. Song Qiming berkata sambil tersenyum, tingkatan yang berbeda sesuai dengan usia pensiun yang berbeda. Tidak peduli seberapa sehat saya harus pensiun ketika saya tua. Kemudian saya benar-benar dapat mengikuti tanpa gangguan apapun. Anda telah mengembangkan. Petik 2. Ketika semua orang sedang mengobrol, perahu terbang obsidian telah mencapai pinggiran penghalang formasi Pulau Taoyuan. Xia Ruofei dengan terampil menggunakan kekuatan mental untuk melewati formasi langsung ke inti kendali, membuka lubang di mantra perlindungan formasi, dan Obsidian Flying Boat masuk dengan fleksibel. Segera, penghalang pelindung formasi Taixu Xuanxing dipulihkan, dan perahu terbang obsidian telah melakukan perjalanan melalui Pulau Taoyuan. Formasi penyembunyian obsidian Feizu selalu berfungsi, jadi orang-orang biasa di Pulau Taoyuan tidak dapat menemukan keberadaan Feizu sama sekali. Faktanya, saat ini tengah malam. Kecuali beberapa orang yang bertugas dan penjaga malam dari penjaga, semua orang kalau tidak mereka semua sudah tertidur. Di Obsidian Flying Boat, di bawah sinar bulan, Anda dapat melihat dengan jelas semua yang ada di pulau itu. Kebetulan perahu terbang obsidian masih mempertahankan ketinggian terbang tertentu saat ini, jadi Xia Ruofei dan yang lainnya yang berdiri di geladak kapal terbang bahkan dapat melihat situasi di pulau itu. Song Qiming mau tidak mau berseru, segera setelah saya memasuki pulau, auranya sangat kuat. Saya merasa dantian saya tampak bersorak. Pertama kali kamu datang ke suatu tempat dengan energi spiritual yang kuat, ini adalah reaksi normal kamu. Kata Song Wei sambil tersenyum. Song Qiming melihat ke Pulau Taoyuan di bawah kapal terbang lagi. Dan bergumam, bandara, dermaga, pembangkit listrik, serta kamp militer dan gua pelindung tingkat tinggi. Jika Fei, pembangunan infrastruktur ini pasti dilakukan sangat sulit pada saat itu. Pulau ini sepi di luar negeri. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Song, kamu mungkin tidak tahu bahwa pulau ini milik keluarga Liu sebelumnya, dan sebagian besar infrastruktur ini dibangun perlahan oleh keluarga Liu selama bertahun-tahun. Keluarga Liu, Song Qiming tidak bisa membantu tetapi matanya menyipit, keluarga Liu di ibu kota. Benar, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya dulu merawat Tuan Liu, pulau itu masih bernama Pulau Qingyun pada saat itu, dan keluarga Liu menawarkan untuk memindahkan pulau itu kepada saya sebagai biaya pengobatan. Setelah saya datang dan memeriksa, saya menemukan itu adalah tempat harta karun untuk kultivasi, jadi saya setuju dengan kondisi ini tanpa ragu-ragu. Petik 2. Keberuntunganmu benar-benar. Song Qiming tidak bisa menahan nafas, dan kemudian dia berkata, sepertinya keluarga Liu telah pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun. Ini bukan tangan kecil. Penampilan Song Qiming yang garang, ketika melihat fasilitas di Pulau Taoyuan, ia tahu bahwa keluarga Liu menggunakan tempat ini sebagai tempat perlindungan untuk membangunnya. Diperkirakan ini juga merupakan kartu truf keluarga mereka. Hanya saja nyawa Liu sudah mati, dan untuk meminta Xia Ruofei menyelamatkan nyawanya, dia harus membuang kartu hall semacam itu. Kelinci tiga gua yang licik. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, diperkirakan seharusnya ada lebih dari satu tempat seperti ini di rumah Liu, kalau tidak mereka tidak akan begitu senang dan memberikannya kepadaku. Tapi aku tidak tertarik dalam hal ini, jika tidak ditemukan bahwa Pulau Taoyuan adalah salah satu pulau, saya bahkan tidak ingin pulau ini sebagai tanah harta karun untuk budidaya. Petik 2. Saat berbicara, Obsidian Feizu telah terbang di atas gedung Yan Huang. Xia Ruofei mengendalikan Feizu untuk turun, dan tersenyum dan berkata, kami di sini. Perahu terbang obsidian dengan cepat melayang di atas atap gedung Yan Huang. Li Yifu dan Zheng Yongshu juga muncul di atap pada waktu yang hampir bersamaan. Obsidian Flying Boat memasuki jangkauan Pulau Taoyuan, dan mereka menyadarinya. Kali ini Xia Ruofei sengaja terbang lebih lambat, jadi ketika keduanya tiba di atap, mereka terbang perahu sudah pas. Ketinggiannya diturunkan.